Di tepi Sungai Trent berdiri sebuah bangunan tua yang menjadi saksi bisu sejarah sepak bola dunia, City Ground. City Ground bukan sekedar stadion, ia adalah kuil bagi sebuah keajaiban yang hampir mustahil diulang. Nottingham Forest bukan klub terkaya di Inggris, bukan pula yang memiliki trofi liga terbanyak. Namun, mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki klub seperti Arsenal dan Manchester City. Dua bintang emas di atas logo mereka yang diraih secara berturut-turut. Inilah kisah tentang klub yang pernah menaklukkan Eropa, jatuh ke dalam koma selama puluhan tahun, dan kini perlahan membuka matanya kembali. Inilah kisah tentang klub legendaris yang sudah lama tertidur. Untuk memahami besarnya nama Nottingham Forest, kita harus kembali ke tahun 1975. Saat itu, Forest hanyalah tim semenjana di divisi kedua yang tidak diperhitungkan. Sampai akhirnya seorang pria sombong namun jenius bernama Brian Clough datang. Clough bersama asisten setianya Peter Taylor melakukan hal yang tidak masuk akal. Dalam waktu 5 tahun, mereka mengubah kumpulan pemain buangan menjadi mesin pemenang. Semua bermula pada tahun 1977, ketika Nottingham Forest berhasil mengamankan tiket promosi untuk kembali bersaing di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Namun, status mereka sebagai tim promosi sama sekali tidak membuat skuad asuhan Brian Clough itu gentar. Justru sebaliknya, pada tahun 1978, Forest menciptakan kejutan besar yang mengguncang jagat raya dengan langsung keluar sebagai juara Liga Inggris di musim pertama mereka kembali. Prestasi domestik itu ternyata hanyalah permulaan dari dominasi yang lebih luas. Keajaiban berlanjut ke panggung kontinental, di mana pada tahun 1979 mereka berhasil menaklukkan Eropa dengan menjuarai European Cup setelah menumbangkan Malmö di partai final. Seolah ingin membuktikan bahwa kesuksesan tersebut bukanlah sebuah kebetulan. Pada tahun 1980, Nottingham Forest kembali mempertahankan tahta tertinggi Eropa tersebut untuk kedua kalinya berturut-turut dengan menumbangkan Hamburg SV. Pencapaian luar biasa ini menorehkan tinta emas yang sulit tertandingi. Dunia terperangah. Nottingham Forest menjadi satu-satunya klub di dunia yang memiliki lebih banyak trofi Liga Champions daripada gelar liga domestik. Mereka adalah Raja Eropa, dan Brian Clough adalah pahlawan bagi warga Nottingham. Namun pepatah mengatakan, semakin tinggi terbang, semakin sakit saat jatuh. Setelah era emas Clough berakhir pada 1993, Forest perlahan kehilangan identitasnya. Tahun 1999 menjadi awal dari mimpi buruk yang panjang mereka terdegradasi dari Premier League. Banyak yang mengira mereka akan segera kembali. Namun segera itu berubah menjadi 23 tahun. Forest terjerembab dalam kegelapan. Mereka bahkan sempat jatuh ke divisi ketiga, menjadi tim pertama pemenang Liga Champions yang bermain di kasta ketiga liga domestik mereka. Manajer datang dan pergi, pemilik silih berganti. Namun City Ground tetap menjadi stadion yang sunyi dari kejayaan. Raksasa itu tidak hanya tidur, ia tampak seperti sedang koma. Keajaiban kedua datang pada musim 2021-2022. Di bawah kepemimpinan pemilik asal Yunani, Evangelos Marinakis, dan tangan dingin manajer Steve Cooper, Forest bangkit dari dasar klasemen Championship untuk memenangkan final playoff di Wembley. Seluruh kota Nottingham tumpah ruah. Penantian 23 tahun berakhir. Namun, kembali ke Premier League hanyalah awal dari perjuangan baru. Sebagai klub yang sudah terlalu lama tidur, mereka harus membangun segalanya dari nol. Pada musim pertamanya kembali, Forest memecahkan rekor dengan mendatangkan hampir 30 pemain baru dalam satu musim panas. Sebuah perjudian besar demi bertahan hidup di liga paling kompetitif di dunia. Kini, di awal tahun 2026, Nottingham Forest bukan lagi sekedar tim promosi yang kaget. Mereka adalah tim yang tangguh.
Meskipun sempat mengalami pergantian pelatih dari Nuno ke Sean Dyche untuk mencari stabilitas pertahanan, Forest menunjukkan karakter aslinya yaitu sebuah tim pejuang. Pemain-pemain seperti Morgan Gibbs-White dan Murillo menjadi simbol era baru. Mereka tidak lagi hanya membicarakan kejayaan tahun 1979, tapi mereka sedang menulis sejarah mereka sendiri. City Ground kembali menjadi tempat yang angker bagi tim-tim besar. Raksasa itu kini telah terbangun, membuka kedua matanya dan mulai berdiri tegak untuk menantang dominasi klub-klub kaya raya. Nottingham Forest mengajarkan kita bahwa kejayaan bisa hilang dalam sekejap, namun nama besar dan sejarah tidak akan pernah benar-benar mati. Mungkin butuh waktu lama bagi Forest untuk kembali mengangkat trofi Liga Champions ketiga mereka, atau meraih gelar Liga Inggris lagi. Namun bagi para pendukung setianya, melihat logo pohon legendaris itu bertarung di kasta tertinggi sudah cukup untuk membuktikan bahwa Nottingham Forest tetaplah raksasa, dan kini mereka sudah benar-benar terjaga. Dan itulah sedikit cerita tentang betapa kuatnya tim Nottingham Forest di era kejayaannya. Jika kamu merasa tertarik dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.